Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hasanah, NIM 2320210092 dari kelas History semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Habib Nubahai, MSI. Dalam sebuah kasus, pada soal pertama, akad yang paling tepat yang digunakan untuk Haidar dan Nabila agar dapat membeli atau memiliki rumah impiannya yang sebesar 500 juta rupiah dengan tanpa riba, walaupun Haidar dan Nabila ini hanya memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah adalah dengan menggunakan akad murabahah. Nah, akad murabahah sendiri adalah akad jual beli dengan pengungkapan harga pokok oleh penjual kepada pembeli. Dan kemudian barang tersebut akan dijual dengan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Haidar dan Nabila adalah mengajukan permohonan kepada pihak BSI. Kemudian apabila pihak BSI mengabulkan permohonan Haidar dan Nabila, kemudian pihak BSI akan membeli rumah yang ingin dibeli oleh Haidar dan Nabila kepada penjual asli atau pemilik rumah tersebut secara tunai dengan menggunakan dana bank. Dan setelah rumah tersebut menjadi resmi menjadi milik pihak BSI, baru kemudian pihak BSI akan menjual kembali rumah tersebut kepada Haidar dan Nabila dengan harga total yang telah disepakati, misalnya sebesar 600 juta rupiah. Nah, 600 juta rupiah ini dengan rincian 500 juta rupiah itu merupakan harga pokok dan ditambah 100 juta rupiah yang merupakan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian barulah pihak BSI dan pihak Haidar Nabila akan melakukan akad murabahah, dan setelah akad murabahah itu jadi dan selesai, maka baru kemudian rumah tersebut dialihkan kepada Haidar dan Nabila dengan jaminan sertifikat rumah untuk mengamankan jika pihak bank wan prestasi. Adapun alasan hukum mengapa akad murabahah ini lebih tepat, karena akad ini sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas dalam ayat tersebut Allah mengharamkan atau melarang riba, karena riba sendiri adalah penambahan nilai atas pinjaman atau qard yang tidak adil. Sedangkan jual beli diperbolehkan selama ada penyerahan atau pertukaran barang atau aset real. Jadi dalam murabahah ini merupakan akad jual beli dengan aset rumah dengan markup harga, bukan pinjaman yang ditambah dengan bunga. Kemudian selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga sepakat bahwa akad murabahah ini boleh atau halal. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang akad murabahah. Jadi akad murabahah ini tepat karena sederhana, pasti, dan juga fokus pada kepemilikan aset. Dan kenapa tidak menggunakan akad mudharabah atau musyarakah? Karena akad mudharabah atau musyarakah itu lebih pada usaha produktif, bukan konsumsi seperti rumah yang ingin dibeli oleh Haidar dan Nabila ini. Dan dalam akad mudharabah atau musyarakah itu resikonya dibagi, tetapi angsurannya itu tidak tetap, sehingga angsuran yang tidak tetap ini dapat memberatkan nasabah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan.
Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi adalah perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang merupakan jembatan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana atau yang biasa disebut dengan surplus unit dengan pihak yang kekurangan dana atau yang biasa disebut dengan defisit unit. Nah, dalam hal ini, perbankan syariah akan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian akan menyalurkan dana tersebut kembali sebagai pembiayaan atau investasi bagi pihak yang membutuhkan tanpa adanya unsur eksploitasi. Biasanya intermediasi syariah ini berbasis akad seperti akad mudharabah, murabahah, musyarakah, wakalah, dan lain sebagainya. Kemudian cara perbankan syariah dalam mendapatkan keuntungan itu dapat dengan cara salah satunya yaitu margin keuntungan dalam akad murabahah seperti yang telah saya jelaskan pada poin soal pertama, di mana dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana bank akan menjual kembali aset kepada nasabah sesuai dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungannya. Selain pihak bank mendapatkan keuntungan dari margin dalam akad murabahah, pihak bank atau perbankan syariah juga bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari kerjasama seperti dalam akad mudharabah. Nah, dalam akad mudharabah ini, pihak bank yang biasa disebut dengan shahibul mal atau pemilik dana akan meminjamkan dana bank kepada nasabah yang disebut dengan mudharib atau pengelola, di mana nasabah ini akan memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh bank ini untuk melakukan sebuah usaha, baik itu usaha makanan atau sejenisnya. Nah, keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai nisbah kesepakatan. Nah, misalnya itu perbandingan 60 banding 40 atau 70 banding 30. Nah, 60-nya ini untuk bank, sedangkan 40-nya ini untuk 60 ini untuk pihak nasabah dan 40 ini untuk pihak bank. Begitupun sebaliknya jika menggunakan perbandingan 70 dan 30. Kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Adapun hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah yaitu yang pertama yaitu ada riba. Nah, riba sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata asyadah dan al-fadl yang artinya tambahan atau kelebihan. Nah, riba sendiri adalah pertambahan nilai transaksi tanpa imbalan yang setara atau sah, seperti bunga pinjaman atau yang biasa disebut dengan riba nasiah atau kelebihan pertukaran barang yang sejenis tanpa usaha yang nyata atau usaha yang real atau biasanya disebut dengan riba fadl. Nah, salah satu contohnya, misalnya si A meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada mitra bisnisnya. Namun dengan syarat si A ini harus mengembalikan pinjamannya tadi sebesar 120 juta rupiah selama waktu 1 tahun. Nah, kelebihan 20 juta ini yang disebut dengan riba atau lebih tepatnya adalah riba nasiah. Kemudian satu contoh lagi biasanya yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni pertukaran mata uang dengan mata uang. Nah, biasanya pertukaran mata uang dengan mata uang ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia apabila menjelang Lebaran. Nah, biasanya ini misalnya si A ingin menukarkan uang misalnya 100.000 utuh dengan 100.000 pecahan, misalnya pecahan 5.000. Nah, pecahan 5.000 ini harus berjumlah 100.000, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan apabila kurang atau lebih, maka kurang atau lebihnya ini yang dinamakan riba atau lebih tepatnya disebut dengan riba fadl.
Kemudian yang kedua yaitu ada gharar. Nah, gharar sendiri adalah proses transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang menyebabkan sengketa atau ketidakadilan pada proses transaksi tersebut. Di mana dalam proses transaksi tersebut terdapat satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak yang dirugikan. Nah, biasanya gharar ini atau transaksi yang mengandung gharar ini terdapat pada jual beli pada sistem tebas pada buah-buahan yang masih ada di pohon. Nah, transaksi yang seperti ini itu tidak diperbolehkan dalam syariah Islam karena mengandung unsur gharar yaitu ketidakjelasan pada kondisi buahnya dan jumlah pasti yang diperoleh dari hasil panen. Kemudian yang ketiga itu ada maisir. Nah, maisir sendiri itu biasa dikenal dengan istilah judi atau perjudian. Nah, di mana transaksi yang mengandung unsur maisir adalah transaksi yang hanya bergantung pada keuntungan semata atau keuntungannya itu hanya sebuah keberuntungan, bukan dari hasil yang nyata atau hasil real. Nah, misalnya nih, dalam sebuah contoh ada dua pengusaha yang bertaruh tentang fluktuasi harga saham. Nah, katakan misalnya satu pengusaha ini namanya si A. Si A ini berkata kepada si B, nanti jika saham naik 10%, maka kamu harus memberi saya uang sebesar 10 juta. Begitupun sebaliknya, jika saham turun 10%, saya akan memberi kamu uang sebesar 10 juta rupiah. Dan transaksi yang seperti ini itu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi bisnis syariah. Kemudian menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Nah, menurut saya pernyataan yang seperti ini kurang tepat karena pada dasarnya kedua bank yaitu bank syariah dan bank konvensional itu memiliki prinsip dasar operasional yang berbeda, di mana bank syariah itu lebih menekankan pada transaksi yang bebas riba atau bebas bunga dengan sistem bagi hasil atau mudharabah dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah kesepakatan. Sedangkan dalam bank konvensional itu identik dengan sistem bunga sebagai keuntungannya. Kemudian dalam pengawasannya, bank syariah itu tidak hanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan, tapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, di mana seluruh kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh bank syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, Dewan Pengawas Syariah ini akan memastikan seluruh transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Kemudian dalam aspek pengelolaan risiko dan denda di bank konvensional itu denda dan bunga yang dikenakan oleh nasabah itu cenderung bersifat administratif dan biasanya lebih memberatkan. Sedangkan dalam bank syariah itu lebih bersifat musyawarah dan denda yang ada itu biasanya digunakan untuk dana sosial bukan untuk keuntungan bank. Jadi bank syariah itu bukan hanya sekedar ganti istilah atau hanya menambahkan istilah syariah saja, tapi memang antara kedua bank ini yaitu bank syariah dan bank konvensional itu memiliki prinsip, tujuan, dan landasan hukum yang berbeda. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.